we are going to the Tsunami Museum. Let us take a picture with you. Yeah, okay. Let's look at it. Hello. Hello. Now we're going to the second thing. And look here, we have a boat on shore. This boat is in the middle of the city. It drifted 4 kilometers from the ocean and up here, and they made it part of the history. It's a little bit weird to like walking around on a boat in the middle of the city. Now the rain is coming. I didn't like this rain now because I was flying the drone over this ship in the middle of the city. I think this footage could be really nice. But now it's raining really bad. Nå er du sikker på at du skal stå der i regnet? The storm trapped here behind this pole. Det regner. Here we have a second boat on top of the houses. Next stop on our sightseeing tour today is Masjid Raya, the biggest mosque here in Banda Aceh. It's very beautiful. We're back at the boat. It stopped raining. We have to be at the airport in like 30 minutes. But we're trying this. Putra, are you ready? Yes, already. Then we got the shot. Yeah! Yeah, okay. Alright, good job. Alright. Terima kasih Putra. Yeah, sama. Yeah. Alright. Airport? Airport, okay. Airport, yeah. Go to airport. Yeah. Yes. Alright. We're now at the airport, checked in. We are flying Liner today as well. We're flying now in the afternoon. So I think the chance for delay is a little bit higher now than the other day because then we're going to fly in the morning. We have this playground, so if we're late, no problem. We can just play around. The flight is departing in 10 minutes and we are now boarding. Doesn't look so bad. Hello. We're on the move 5 minutes over time. Penumpang yang membawa anak harus memakai We're about to get down to the ground now. This has been a very interesting day, learning-full day. I've learned a lot today. And also a little bit like an emotionally way this day also. Been thinking a lot about how thankful I am about life, not given. So yeah, it's been a very exciting day, good day. I will be there in about 2 to 3 hours back home. That's where I live.
Terima kasih. This flight delivered on time again. We actually landed 2 minutes before time. So for us, we've been flew in Lion Air 2 times, never delayed. Good to be back, but I have to say I'm going to miss. Pengaruh asing juga terasa dari masakannya. Pengaruh budaya asing juga terlihat dalam bentuk bangunan simbol kota Banda Aceh, yaitu Masjid Baitur Rahman. Nyo masjid kebanggaan kamo urang Banda Aceh. Banyak pelancong bilang kalau Baitur Rahman itu Taj Mahalnya Indonesia. Jadi kalau belum bisa melihat Taj Mahal di India sana, ke Aceh saja dulu. Kalau sudah ke sini berarti kalian sudah menapak kilas perjalanan sejarah bumi Serambi Mekah. Mulai dari zaman Kesultanan, perlawanan terhadap Belanda, hingga tsunami. Ya, di masjid inilah ribuan warga selamat dari bencana hebat tersebut. Jiwa kuat urang Aceh sudah ada sejak dulu. Banyak pahlawan nasional yang lahir dari tanah Aceh. Salah satunya Kemala Hayati atau Laksamana Malahayati. Ia adalah wanita pertama di dunia yang mendapat gelar Laksamana. Gelar yang ia peroleh saat memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda, Portugis, dan Inggris. Ia memimpin 2.000 wanita yang tergabung dalam armada Inong Bale, pasukan wanita yang ditinggal suami karena tewas di medan perang. Pada abad ke-16, pasukan Inong Bale terlibat duel hebat dengan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Laksamana Malahayati terlibat duel langsung dengan jenderal yang terkenal kejam itu. Dan Laksamana Malahayati berhasil membunuh sang jenderal dengan lencong senjata pusaka orang Aceh. Menghasilkan rencong tidak mudah dan butuh proses yang panjang. Salah satu pembuatnya adalah Pak Jakfar yang sudah lebih dari 25 tahun membuat rencong. Dulu ia membuat rencong senjata, tapi kini beralih menjadi pembuat rencong cenderamata dan mas kawin. Itu karena sulitnya mendapat bahan baku baja putih berkualitas. Supaya tetap bisa membuat rencong, ia mengganti bahan bakunya dengan bahan kuningan yang terbaik. Ini lebih bagus, agak licin lagi. Proses melebur kuningannya harus dilakukan pada malam hari. Itu bukan karena tradisi nenek moyang, tapi karena suhu pembakaran yang dihasilkan tepat untuk melebur. Jangan salah, meski terlihat mudah, tapi ini proses yang paling sulit. Saat menuang harus berhati-hati agar cairan kuningan yang sangat panas tidak terkena tubuh. Menuangnya pun harus cepat agar cairan kuningan tidak dingin.
Dalam sekali pembakaran, dari satu periuk, Pak Jakfar dapat menghasilkan lebih dari 300 rencong berbagai ukuran. Agar hasil akhir rencong lebih indah, maka rencong dibuatkan gagang dan sarungnya. Dulu sarung dan gagang terbuat dari gading gajah, tapi kini gajah sudah langka dan dilindungi. Sebagai gantinya, tanduk kerbau yang dipilih. Bisa hadir di sini di hadapan para tamu undangan terhormat. Selamat datang sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu dan juga Bapak Gubernur Aceh beserta Ibu. Luar biasa sekali karena ini merupakan kali pertama Presiden Republik Indonesia hadir di titik 0 km Kota Sabang. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini merupakan tempat yang paling cocok, tempat yang sangat indah untuk memulai sebuah gerakan nasional, gerakan bangsa untuk memaknai 70 tahun Indonesia merdeka. Dan di belakang saya Bapak, ini adalah Samudra Hindia Bapak. Di sebelah barat daya, kalau Bapak terus ke sana, Bapak akan sampai di Thailand Pak. Geser sedikit sampai di Burma, sampai ke Kolombo, India, dan Sri Lanka. Tapi kalau Bapak meleset persis ke barat Pak, Bapak sampai Afrika Pak. Jadi jauh sekali. Bapak kalau lambai-lambai bisa sampai ke penduduk Afrika di sana. Oke, baiklah. Kan
supaya gue gak kesulitan, gue langsung nanya orang lokal, di manakah bunker Jepang berada? Tapi ternyata orang itu memberi informasi keren-keren tentang sejarah Pulau W. Contohnya, katanya dulu pas konflik antara TNI sama GAM, mereka nggak jadi berantem, men. Di sini tidak ada baku tembak dengan GAM atau TNI. Wow. Malah GAM sama TNI itu bertemuan di Sabang seperti orang biasa saja. Kayak ngopi bareng gitu. Ngopi santai di warung kopi. Begitulah Sabang ini disingkatnya oleh orang-orang tua Sabang, Sabang santai banget. Wow, Sabang santai banget, men. Santai banget. Dan generasi Pakadi pasti tahu bunker Jepangnya ada di mana, langsung aja gue minta tolong. Antar kita ke sana dong. Boleh. Sekarang saya yang ngantar ke sana, saya tunjukkan tempatnya, begitu santai lah di Sabang ya. Wow. Macet nggak ada macet ya Sabang? Kalau Sabang tidak pernah ada macetnya dan tidak pernah ada rampok atau yang lain-lain. Wow. Jadi, saking santainya, kota Sabang tuh menjadi kota persinggahan buat dunia internasional. Lihat aja, ada kapal segede gedung, men. Makanya, orang-orang sini tuh terbuka banget, men, sama semua orang. Tapi, fakta yang paling pecah tentang pulau ini menurut gua adalah Sabang itu, tanah ini tuh sebenarnya di atas karang hidup. Jadi kita sekarang berdiri di atas live coral yang selalu bertumbuh gitu, yang kayak bertumbuh terus gitu. Jadi kayak jalanan juga gitu di sini tuh kayak sering rusak gitu karena dia kayak akar-akar gitu tumbuh dari tanah gitu. Batunya pun tumbuh dari tanah gitu. Wow. Amazing. I love you coral. It's alive. Itu ada tangga tersembunyi. Ayo kita naik ke situ. Karena pasti bunker Jepang ada di atas sana. Bunker ini dibangun Jepang pas Perang Dunia ke-2. Sampai sekarang masih berdiri kuat banget, men. Kayak kokoh habis gitu. Tapi sayangnya kurang terawat. Nanti lihat aja banyak nulis-nulis di dinding. Kayak termasuk orang yang ngasih gua petunjuk. Gimana sih ngasih petunjuk tapi ngerusak juga. Kayak gitu. Ini masih take over bunker Jepang. Ini bunker Jepang. Bunker yang nyantai banget. Jadi kayak kalau ada kapal gitu lewat, kayak dilihatin nggak ada kapal, tembakin door sekalian itu mereka nyantai lagi gitu. Ini meriam, sekarang turun ke jalan kan? Ini meriam santai. Jadi meriamnya cuma didudukin doang gitu, karena ini Sabang santai banget. Oke, sekarang saatnya kita mencari petunjuk. Sebenarnya petunjuknya ada di antar petunjuk saya. Andika di sini. Ini kita banget nih. Men, sini men. Gue menemukan traveler sejati harus ke santai. Apa harus santai? Bukan dikasih tahu. Jadi ternyata santai itu nama tempat. Kita mau santai. Oh gitu. Kalau gitu, ayo kita santai. Di sini naik, pegang. 2, 3. Santai. 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 Ini dia, santai sumur 3. Ini namanya pantai santai. Makanya gue settingannya santai banget. Di pinggir pantai kita bersantai, bersama dirimu kita bisa. Wow! Pantai biru, biru. Kita santai di pantai. Santai di pantai. Men, lo ke tempat makannya aja, ke pantai-pantai. Keren banget gak sih? Harus kayak jalan dulu, turun dulu, terus kayak gitu, baru kita bisa makan. Oh, santai di pantai. Santai di pantai. Santai di pantai. Santai di pantai. Kita santai di pantai. Berdua di atas batang pohon. Mencari harta karun gak boleh dengan perut kosong, men. Mungkin lo kira di pantai makanannya kayak pasti seafood awesome gitu dong. Tapi ternyata enggak, men.
Di pulau pun makanannya nggak kalah sama makanan Italia. Bikin pizza sambil nyantai. Jago banget, Bu. Kok jago banget? Yang ngajarin bisa master chef. Enggak, orang Banda. Oh, orang Banda Aceh. Wow, ternyata orang aja jago bikin pizza. Santai banget, men. Bro, makan nih. Kok dimakan sih? Wow, apa ini? Seperti kode. Godit kali. Godit. Tuh kan bener. Putus juga datang dengan sendirinya. Gua harus godit. Wow, sepertinya kita harus menyeberang pulau. Dan kayaknya gua harus menyelam ke dalam. Kita sekarang lagi jalan mau ke tempat penginapan, dimana kita bisa snorkeling. Jadi kayak di bawahnya kita langsung bisa jumpin gitu. Gue kayak anak parkuran. Oh, ada kayu apa nih? Apa nih, Pak? Berlayar di atas kapal, ku mencari harta karun. Harta karun. I will find that treasure. Cari harta karun. Gue keren banget ya sih. Gue super traveler abis. Oh, di sini kita. Terus itu kapal lo. Ibo I to the M and Ibo is in. Dimana kita nginep dan cari harta karun. Nah, tolongin. Bilang dulu. Nah, it's the best. Naya is my superhero. Nah, it's my superhero. Tidak bisa. Gue harus snorkeling dan mengejar harta karun gue. Kalau lagi nyebur begini, men, jangan lupa bawa kamera, men. Soalnya kamera akan menjadi mata lo saat lo menyelam di dalam. Sama buat narik-narik ke dalam air. Ternyata ini kurang deep, men. Soalnya yang gue lihat di sini cuma batu, ikan keren, dunia laut, wow. Tapi nggak ada harta karun, men. Dapat ya. Nggak boleh menyerah. I'm so tired. I wanna go home. Gue tau, gue harus lebih santai, men. Soalnya kalau mau mikir, lo harus slow, men. Oh ya, terus gue juga lupa. Salah satu hal yang paling penting kalau lagi jalan-jalan tuh ya cari teman-teman baru, men. Cari sesama traveler. Karena siapa tahu mereka bisa sharing pengalaman, terus kita bisa belajar pengetahuan yang mereka tahu. Terus itu bisa bikin jalan-jalan lo lebih berpendidikan. Men, ada satu hal lagi di Pulau yang gak bakal lo dapet di mana-mana. Langitnya, men. Lo mau lihat? Ini dia. Wow, pecah aja, men. Pecah. It's time to go deep. Tadi malam gue dikasih tahu dari teman-teman baru gue, kalau mau go deep, ya go diving into the deep. Kalau harta karun dalam nih. Oh my god, ternyata bener kan? Dia tahu harta karun di mana. Tapi ternyata ada satu hal penting yang gue harus lakukan sebelum diving. Bang, ini perlu pakai license? Iya dong. Jadi saya perlu pakai license? Iya. Harus latihan dulu? Iya. Oke, challenge accepted. Alone, unless you die, then you die alone. Jalan, men! Wow, kata orang-orang, Indonesia tuh emang surganya diving. Dan sekarang gue ngerti banget, men, kenapa. Ya lu lihat aja sendiri, men. Mobil aja bisa dijadiin karang buatan buat rumah ikan-ikan. Nemo, Dory.
Ini indah banget, men. Hal pertama yang di pikiran gue tuh, ini kayak akuarium, tapi kayak super gede banget gitu. Terus ikan-ikannya juga digedein gitu, terus kita ada di dalam akuarium, men. Tapi beneran, men, emang kalau lo mau mengerti keindahan Indonesia, lo emang harus go deep, ke dalam. Lo harus dalemin dulu, baru lo akan ngerti keindahan Indonesia. Gue masih belum nemu petunjuk berikutnya. Gue telah berhasil. Gue telah menemukan petunjuk berikutnya. Oh, kemana? Oh, kemana? Oh, 0 kilometer. Gue tahu. Gue harus pergi ke 0 kilometer supaya gue bisa menjadi traveler super sejati. Gue merasa gue sudah hampir di ujung pencarian gue. Segala sesuatu berakhir di titik 0 kilometer. Tapi gue punya perasaan kalau ini hanyalah permulaan. Ada babi hutan yang bro banget, namanya bro. Men, bener nih. Gue udah deket banget sama harta karun gue. Lihat aja nih babi hutan, santai banget lagi. Namanya aja si bro, karena dia bisa hangout sama orang gitu. Lo bro banget, men. Wow, itu apaan? 10 kilometer no. Oke. Oh my god, I love you, Prasasti 7 kilometer no. Oh my god. 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 Ditunggu 0 kilometer. Kok bisa di sini? Emang lo pikir yang ngasih petunjuk itu semua siapa? Jadi selama ini? Ya, betul sekali Bung Jebrau. Semua petunjuk itu dari gua. Keren nggak? Kenapa? Karena waktu itu udah ngasih gua harta karun. Nah, sekarang gantian gue yang ngasih lo harta karun. Selamat. Lo sudah berada di ujung Indonesia. Dan lo sudah menjadi Tokero kilometer nol Indonesia. Gue telah menjadi traveler super sejati. Sekarang gue menyanyi. Ini permulaan dari perjalanan yang panjang. Kita akan berjalan bersama ke tempat yang baru. Kalau misalnya cuaca bagus banget, clear banget, lo bisa lihat Bangladesh dari sini dengan mata telanjang. India, Sri Lanka, Maldives, Mauritius. Kalau misalnya agak sana dikit lurus belok kanan, tengkolan belok kiri itu dapat Eropa.